بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya yang ada di akhirat. Allahumma amin. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Quranul Karim, yaitu tafsir Juz Ammah. Dan sekarang kita masuk ke tafsir surat Al-Ma'un. Tafsir surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un dikategorikan oleh para ulama sebagai 3 ayat pertama sebagai surat atau ayat-ayat Madaniyah. Ya, 3 ayat pertama sebagai ayat-ayat Madaniyah. Adapun 3 atau sisa ayat berikutnya, ya, itu masuk ke dalam kategori surat Makkiyah. Tetapi secara umum surat ini disebutkan sebagai surat Makkiyah, sebagai surat Makkiyah. Waalaikumsalam. Surat ini Allah turunkan setelah Allah menurunkan surat At-Takatsur. Allah menurunkan surat ini setelah Allah menurunkan surat At-Takatsur. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara sebab Allah menurunkan surat ini, seperti yang dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Muqatil dan Al-Kalbi, beliau mengatakan nazalat fil As ibn Wa'il as-Sahmi. Surat ini Allah turunkan untuk seorang yang bernama Al-As ibn Wa'il as-Sahm, yaitu seorang di masa jahiliyah, yang mana Al-As ibn Wa'il as-Sahm ini dia orang yang memiliki harta, akan tetapi dia tidak mau memberikan kepada orang-orang miskin, tidak mau memberikan orang-orang miskin. Berkata Ibnu Jurayj menyebutkan bahwasanya Abu Sufyan ibn Harb, beliau itu selalu menyembelih pada setiap minggu, yaitu 2 ekor sapi, 2 ekor kambing. Fatahu yatim, maka anak-anak yatim mendatangi dari Abu Sufyan ini. Jadi dia didatangi anak yatim meminta, fasalahu syai', meminta kepada Abu Sufyan ini. Apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Faqara'ahu bi asah,
ternyata Abu Sufyan justru memukul dia dengan tongkat, artinya disuruh untuk pergi. Ya, fa anzalallahu ta'ala ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maka Allah pun menurunkan surat ini diantaranya karena perbuatan Abu Sufyan. Intinya surat ini jamaah sekalian itu berbicara tentang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kita dari perbuatan kepada anak yatim. Nah, nanti akan disebutkan di sini. Taib. Surat ini berjumlah 7 ayat. Nah, kita baca di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kalian tahu siapakah orang yang mendustakan agama itu? Ya, apakah engkau tahu wahai Muhammad siapakah orang yang mendustakan agama itu? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ara'aita al-khitab hal huwa lirrasul sallallahu alaihi wasallam li'annahu alladhi anzala alaihi al-Qur'an am huwa amun likulli man yatawajja ilaihi al-khitab. Pertanyaannya, apakah tujuan Allah mengatakan ara'aita ini hanya kepada Nabi SAW saja ataukah sifatnya secara umum? Maksudnya Allah mengatakan itu ara'aita, apakah kamu tahu? Apakah ketika Allah mengatakan apakah kamu tahu itu hanya kepada Nabi saja, ataukah justru Allah berbicara secara umum kepada seluruh manusia? Maka kata Syekh, al-umum aula. Maka tujuan percakapan ini Allah tujukan kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ara'aita itu amun likulli man yatawajja ilaihil khitab. Jadi ara'aita alladhi, apakah kamu tahu, itu adalah sifatnya umum yang Allah tujukan kepada seluruh manusia. Allah mengatakan di sini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama itu? Apa maksudnya mendustakan agama di sini? Ad-din di sini adalah al-jaza, yaitu mendustakan al-jaza, balasan. Jadi agama di situ adalah balasan. Balasan yang Allah siapkan nanti pada hari kiamat. Jadi hari di mana kita akan dibalas oleh Allah Ta'ala atas segala amal ibadah kita. Ya, makanya ayat ini sebenarnya berbicara tentang haula'i humul ladzi yunkirunal ba's, yaitu tentang orang-orang yang mengingkari tentang adanya hari kebangkitan. Ya, hari di mana dibangkitkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang yang mereka itu menolak tentang adanya hari kebangkitan, yaitu di dalam surat As-Saffat. Dalam surat As-Saffat pada ayat yang ke-16 sampai 17. Kata Allah Subhanahu wa taala yang menukil pernyataan orang-orang yang mengingkari tentang adanya hari kebangkitan itu. Allah mengatakan, aidza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamab'usun. Apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan? Maka kita katakan pasti kita akan dibangkitkan. Ya, jangankan itu sekedar membangkitkan dari yang ada, dari yang tidak ada saja Allah mampu menciptakan. Buktinya Allah menciptakan langit dan bumi ini dari tidak ada menjadi ada. Ingat, jangan pakai ilmu filsafat ya. Ilmu filsafat itu kata ada berawal dari tidak ada, sedangkan tidak ada berawal dari kata tidak ada, dan tidak ada ya didahului dari kata tidak ada, dan ada itu dari tidak ada. Maka jadilah kita mengada-ngada. Ya. Paham ibu-ibu? Paham tidak?
Ya, enggak pusing. Kalau pusing gampang, obat di bawah banyak. Ya. Kalau nyeri kepala tinggal cari paracetamol, ada acetaminophen, banyak di bawah itu. Ya. Apa? Kalau lapar banyak makanan di depan. Ya. Pusing ya tinggal beli Panadol di bawah banyak. Oh tenang. Nanti bilnya kasih saya aja. Saya tinggal kasih kepada pemiliknya. Iya. Jadi kalau sekedar Allah membangkitkan kembali dari yang ada dari yang ada, itu gampang. Gampang bagi Allah. Allah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada kok. Manusia pertama Adam alaihissalam, Allah ciptakan. Lihat sekarang manusia itu, dari Adam dan Hawa, sudah berapa populasi manusia sekarang? Miliaran rupiah. Miliaran. Bahkan data terakhir mengatakan ada sekitar 8 miliar penduduk Indonesia. Penduduk dunia ini 8 miliar. Berawal dari 2 orang. Coba bayangkan kalau kita hitung berapa sih manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari ini. Mungkin lebih dari 20, bahkan mungkin lebih dari 100 miliar. Saking banyaknya manusia yang hidup. Itu gampang bagi Allah Ta'ala. Apalagi sekedar Allah membangkitkan dari yang sebelumnya ada untuk diadakan kembali, itu gampang. Makanya Allah Ta'ala kemudian memperjelas lagi di ayat berikutnya, awa abaunal awwalun, apakah nenek moyang kami yang terdahulu itu akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala? Maka Allah mengatakan iya, semua akan dibangkitkan, tidak ada yang tersisa, semua akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Cuma nanti bedanya ketika dibangkitkan itu, kita kembali ke bentuk semula manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Seukuran tingginya itu seukuran 60 hasta. 60 hasta itu, 1 hasta itu sekitar setengah meter. Berarti kalau 60 sekitar 30 meter. Kemudian lebarnya itu ada yang mengatakan sekitar 7 sampai 8 hasta. Lebar kita sekitar 4 meteran. Itu manusia sebesar apa 4 meteran nih? Sebesar ini berapa meter? Berapa keramiknya itu? Udah, nanti aja dihitung. Suen. Iya. Tinggi. Usianya kembali ke 33 tahun. Jadi tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Semua akan kembali dalam posisi kita seperti manusia pertama, dibangkitkan sama Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Tapi ya yang lucu itu, kalau antum pernah ke Jeddah, kemudian travelnya itu membawa antum melewati sepeda besar itu, biasanya bilang itu, ini sepedanya Nabi Adam, pelan-pelan Pak Sopir, ya. Pelan-pelan Pak Sopir, ini sepedanya Nabi Adam. Pertanyaan saya, sejak kapan di zaman Nabi Adam itu ada sepeda gitu? Ya. Sepeda zaman Nabi Adam sebesar itu. Itu kecil sepedanya itu. Ya. Saya heran. Maka jangan mau dibodoh-bodohi gitu. Kita ini gampang aja dikibulin. Ya. Maka kata Syekh, haula'i yukadzibuna biyaumiddin, yaitu biyaumil jaza. Mereka itu mengingkari tentang adanya hari kebangkitan. Ya. Maka kita katakan bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Ya, yaumul ba'ats itu ada. Dan itu merupakan hari yang hak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Zalzalah, yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan nanti yang akan datang. Kata Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha
wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Pada hari ini bumi sedang berbicara, maka bumi mengeluarkan isi di dalam dirinya. Ada yang mengatakan yang dikeluarkan oleh bumi itu adalah berupa emas, perak, permata, tetapi pada hari itu tidak bermanfaat. Kenapa demikian? Karena hari itu yang dibutuhkan adalah keselamatan. Maka harta pada hari itu tidak ada manfaatnya. Semua orang meninggalkan harta. Jadi seolah-olah Allah ingin bilang sama manusia yang ada pada hari kiamat, tuh harta yang dulu kalian itu kejar sampai kalian meninggalkan ibadah, tuh sekarang aku keluarkan. Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat, tidak dipedulikan, tidak dilihat sama manusia. Ini kalian yang menjadikan kalian lalai dari beribadah. Ini yang menjadikan kalian lupa kepadaku. Aku berikan kepada kalian. Tidak diambil sama mereka. Mereka tinggalkan karena mereka itu berpikir bagaimana bisa selamat. Selamat dan selamat. Ya. Selamat dan selamat. Coba antum kasihlah orang yang tenggelam di lautan itu. Dia pingin selamat. Antum kasih pelampung dengan emas 5 kilo. Kira-kira yang dipilih yang mana? Yang mana ibu-ibu? Yang benar. Coba dulu tenggelam dah. Saya kasih uang $1.000 sama pelampung, ibu pilih mana? Saya nggak yakin. Saya ragu sama ibu-ibu ini. Nggak bermanfaat. Nggak usah kita di laut lah, gempa bumi datang, banjir datang, kita lari meninggalkan semua harta benda kita. Nggak peduli itu SHM, surat tanah, harta apa segala macam, nggak peduli. Yang penting selamat dulu. Itu baru teguran yang sekecil itu saja. Sudah banyak manusia yang pontang-panting lari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri, melupakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya. Sekarang bagaimana nanti di hari kiamat? Ada pula yang mengatakan yang dimaksud dengan bumi mengeluarkan isinya di situ adalah bumi akan mengeluarkan manusia-manusia yang tadinya sudah dikubur. Meskipun mereka sudah jadi tulang berulang, itu sangat mudah bagi Allah untuk mengembalikan seperti semula. Cukup Allah mengatakan kun fayakun, selesai. Jadi kembali seperti semula. Makanya orang-orang kafir mereka mengingkari akan hal tersebut karena mereka memikirkan dengan logika bukan dengan iman. Mereka itu menggunakan logikanya, ya posisi orang jadi tulang belulang kok bisa kembali seperti semula, gak masuk akal. Mereka berpikir dengan ilmu yang sangat terbatas, sementara ilmu Allah itu luas. Ilmu Allah itu meliputi segala hal. Ilmu kita terbatas. Ya. Ilmu Allah itu luas, jamaah. Ilmu Allah itu sangat luas. Sedangkan ilmu kita terbatas. Ada batasannya. Kita tidak mengetahui apa yang di balik tembok ini. Kita tidak mengetahui apa yang di bawah, apa yang dilakukan oleh orang-orang di bawah sekarang. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita di rumah. Karena ilmu kita terbatas. Ya, terbatas. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya luas. Dan bagi Allah itu sangat mudah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Maksudnya ayat kedua ini itu jawaban dari ayat yang pertama. Allah ingin sebutkan siapa sih mereka-mereka yang mengingkari tentang hari pembalasan itu. Disebutkan salah satu sifatnya,
Ayat yang kedua salah satu sifatnya, mereka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik di sini maksudnya adalah membentak dan segalanya. Nanti akan disebutkan di sini. Lalu yang kedua, disebutkan sifat yang kedua di ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yaitu orang-orang yang tidak mau memotivasi untuk memberi makan kepada fakir miskin. Ini dua perkara yang berat, ikhwan. Memuliakan anak yatim, menyantuni anak yatim, memberikan makan kepada fakir miskin, ya, itu bukan perkara yang ringan. Itu perkara yang berat. Ya, Allah sebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah, dalam surat Al-Balad. Ya. Dalam surat Al-Balad Allah mengatakan di situ fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Kenapa orang-orang kafir itu tidak mau memilih jalan yang sukar, jalan yang berat? Maka disebutkan jalan yang berat itu adalah fakku raqabah, membebaskan membebaskan budak. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan dikala sedang kelaparan itu melanda. Yatiman dza maqrabah, atau dia memuliakan anak yatim dari kalangan kerabatnya. Au miskinan dza matrabah, atau dia membantu orang-orang miskin. Allah sebutkan ayat itu di dalam surat Al-Balad. Ayat-ayat tersebut itu adalah amalan-amalan yang berat, yang apabila kalau orang melakukan amalan ini, berarti dia sedang mengambil cara yang sangat berat untuk dia masuk ke dalam surga, dan itu akan menjadi hasil yang terbaik nanti di hari kiamat. Karena tidak mudah ya, membebaskan budak, memberikan makan kepada fakir, apalagi dikala tersebar kelaparan, terutama kayak di musim corona seperti kemarin-kemarin itu tidak mudah memberikan makan, memberikan kepada orang di saat kita juga butuh, lalu kita beri kepada orang lain, itu tidak mudah. Nah, sama dengan ayat ini, Allah mengatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tetapi di sini Allah memberikan sifat umum. Allah tidak mengkhususkan waktunya hanya di kala yang sedang kelaparan itu tersebar dengan begitu dahsyatnya, tidak. Tetapi memberi makan di sini adalah di waktu yang umum. Nah, orang-orang yang tidak mau memberi makan kepada orang miskin, tidak mau memuliakan anak yatim, mereka itulah orang-orang yang tidak yakin dengan hari pembalasan. Tidak yakin dengan hari pembalasan nanti di hari kiamat. Padahal kalau kita lihat hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan kita itu menyantuni anak yatim banyak. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama anak-anak orang-orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini di dalam surga. Ini menunjukkan kedekatan yang sangat dekat antara Nabi dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim. Namun ikhwan, menyantuni anak yatim itu kata para ulama, itu ada 3 poin yang harus dipenuhi. Poin yang pertama yaitu memberikan nafkah, memberikan harta. Poin yang kedua yaitu kita berkasih sayang, memberikan cinta. Ya. Poin yang ketiga adalah dengan kita memberikan perhatian. Mungkin poin pertama banyak orang bisa memberikan nafkah, harta, tetapi kalau masuk ke poin kedua, ketiga ini berat, memberikan kasih sayang atau mengayomi dia dan memberikan perhatian. Kadang-kadang kebentur dengan anak kandung kita. Ini mama ini anaknya siapa sih? Saya atau dia? Kok perhatian banget sama mereka gitu kan? Sampai-sampai orang tuanya sudah diprotes, "Ma, aku lu anakmu, dia bukan," gitu kan. Ya. Maka sebelum kita itu masuk ke dalam ranah itu, usahakan anak kita arahkan untuk mereka itu bisa memahami tentang keutamaan menyayangi anak yatim. Maka kalau saran saya, jangan cari yang sepantaran dengan anak kita.
cari yang lebih kecil, sehingga dia pun bisa ikut menyayangi. Ya, bisa ikut menyayangi. Cari yang lebih kecil daripada kita, biar dia itu akan menjadi kakak bagi orang itu. Ya. Dan ini pahalanya besar jemaah sekalian. Taib. Dikatakan di sini, apa yang dimaksud dengan yadu'ul yatim, menghardik anak yatim? Adamur rahmati bil aitam alladzina hum mahallur rahmah, yaitu tidak ada rasa rahmah, kasih sayang kepada anak-anak yatim. Li'annal aitam, karena anak-anak yatim itu humul ladzi mata abuhum qabla an yablug, mereka adalah orang-orang yang mati atau yang telah meninggal bapaknya sebelum mereka balik. Ya, jadi dikatakan yatim itu kalau bapaknya meninggal. Kalau ibunya meninggal namanya apa ibu-ibu? Nggak ada. Bid'ah. Ya, piatu itu nggak ada. Itu istilah orang Indonesia. Di dalam istilah syar'i nggak ada. Yang dihitung sebagai anak yatim itu hanya bapaknya kalau meninggal. Kalau ibunya meninggal nggak ada istilahnya. Jadi istilah untuk bapak yang meninggal saja. Kalau ibu meninggal tidak ada istilah. Tetapi kalau di Indonesia yatim piatu, wis nggak apa-apa lah. Wis mboten napa-napa wis. Ya. Nah, syaratnya anak ini dikatakan dia anak yatim, satu kalau dia belum balik. Yang kedua, ketika dia tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Jadi dia belum bisa untuk menafkahi dirinya, belum bisa untuk membesar, apa istilahnya itu, memberikan nafkah bagi dirinya, maka dia dikatakan anak yatim. Tetapi kalau ibu-ibu ya sudah punya suami, ya bukan anak yatim namanya. Siapa yang masih ingin dikatakan anak yatim nih? Hah? Sudah ada yang nafkahi kok? Atau belum ada yang nafkahi di sini? Oh, ada. Siapa yang bersedia untuk menafkahi silakan. Nah, mereka ini wahum mahallus syafaqah war rahmah. Mereka ini pada posisi mereka itu butuh yang namanya asy-syafaqah war rahmah, yaitu kasih sayang. Li'annahum fakiduna aba'uhum atau fakiduna aba'ahum faqulubuhum munkasiratun yahtaju ila jabirin, yang mana mereka itu kehilangan bapak mereka dan mereka butuh kepada kasih sayang dari bapaknya. Ya. Kita saja jemaah, lihat kadang-kadang kalau anak kita jemput telat, kemudian temannya sudah dijemput duluan, kadang-kadang anak kita suka marah sama kita. Ibu kemana saja kok telat? Bapak kemana aja kok telat? Ada perasaan dia itu iri dengan temannya, padahal dia masih memiliki orang tua yang lengkap. Coba bayangkan, anak kita yang punya orang tua lengkap saja, dia masih bisa baper dengan temannya yang datang dijemput duluan sama orang tuanya. Bagaimana dengan anak yatim yang dia tidak ada yang menjemputnya? Setiap hari dia melihat fenomena itu, temannya dijemput sama orang tuanya, dicium keningnya, ya, dia salim kepada ibu bapaknya kalau mau sekolah. Anak yatim siapa yang akan tempat dia? Makanya Nabi SAW kenapa memberikan perhatian kepada anak yatim? Karena beliau itu merasakan bagaimana betapa sedihnya beliau menjadi seorang yatim. Sedih beliau menjadi seorang yatim. Makanya Allah mengatakan di sini, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Dalam ayat yang lain dalam surat Wad-Duha, ya. Apa kata Allah Ta'ala? Dan anak yatim itu janganlah engkau, ya, wala tanhar, dan janganlah engkau membentak. Jangan engkau bentak dia.
Jangan kau kasari dia. Dia butuh kepada kasih sayang. Dia butuh kepada perhatian. Dia butuh untuk dicintai. Dia butuh untuk didengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya. Dia pingin seperti anak-anak yang lainnya. Tapi kan Allah memiliki hikmah di balik semua itu. Ya, memiliki hikmah. Mereka ingin diperhatikan. Mereka ingin ditanya kabarnya. Nah, kamu hari ini belajar apa? Tidak ada yang bertanya kepada mereka. Makanya Allah katakan di sini, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jangan engkau menghardik anak yatim. Ya, jangan engkau memarahi mereka. Ya. Sayangi dia, ayomi dia, berikan kasih sayang. Kita kalau mampu lakukan. Tapi kalau tidak, ya maka berusahalah untuk menjadi orang-orang yang berbuat baik kepada anak yatim, terutama kepada anak yatim dari kalangan kerabat kita. Ya, entah itu anak paman kita, entah itu anak bibi kita, anak saudara kita dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu tentang anjuran Allah Ta'ala untuk berbagi kepada orang miskin dalam bentuk makanan. Kata Allah di situ, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak percaya dengan hari kiamat itu adalah orang-orang yang tidak memotivasi orang lain untuk memberi makan kepada fakir miskin. Ini masuk dalam kategori la yahussuna ala rahmatil ghair. Hilangnya rasa care terhadap orang lain. Gak ada rasa care kita. Kalau bahasanya orang sekarang itu, orang yang tidak berbagi kepada orang itu, dia tidak ikut secara emosional. Sementara kita ini harus mengikut harus ikut dari sisi perasaan dengan kesedihan yang dirasakan oleh orang-orang lainnya atau saudara kita sesama muslim. Makanya kan ada istilah, kita ini harus memiliki sifat simpati dan empati. Harus ada simpati dan empati kita. Empati itu lebih ke arah kita ikut secara emosional kita dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang tersebut. Andai kata kita di posisi mereka, itu kira-kira yang harus ada dalam diri kita, kita bayangkan gitu loh. Bagaimana kalau kita yang ada dalam posisi mereka seperti itu? Ya. Harus ikut secara empatinya, emosionalnya. Kata Syekh, al miskin wal fakiru muhtaju ila ta'am. Karena orang miskin, orang fakir itu dia butuh kepada makanan. La yahuddu hadzal rajul ala it'amihi, tetapi orang ini justru tidak memotivasi orang untuk berbuat baik kepada orang fakir dan miskin. Cenderung menjadikan orang tidak boleh berbuat baik kepada orang lain. Ini tidak benar. Kalau ada orang-orang seperti ini menjadi teman Anda, ketika dinasihati tidak mau, tinggalkan. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka-mereka yang bermanfaat bagi orang lain, memberikan manfaat bagi orang lain. Dan di antara bentuk manfaat kita berikan kepada saudara kita adalah dengan memberikan makan kepada orang fakir dan miskin. Bayangkan Nabi SAW menyebutkan ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslimin. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Kalau seseorang dia senyum, itu sudah menjadikan orang lain bahagia. Bagaimana kalau dia memberikan makan kepada fakir miskin, kemudian mereka bahagia sumringah? Alangkah sangat luar biasa. Dan memberikan makan keutamaan yang jauh lebih utama daripada sekedar senyuman. Itu yang harus kita motivasi diri. Kita mungkin tidak bisa berbuat baik yang besar kepada orang, tapi paling tidak kita memberikan makan satu bungkus kepada mereka,
atau sekedar memberikan jajan kepada mereka, memberikan air untuk menghilangkan dahaga mereka, itu sudah cukup untuk membuat mereka bahagia, dan kita sudah cukup untuk bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ikhwan, motivasi diri kita. Kita berbagi dengan orang lain. Jangan tunggu sugi. Nek miskin gak bisa berbagi, itu sugi pun gak bisa nanti. Benar atau tidak? Iya. Sugi, kalau dari miskin sudah tidak dermawan, suginya tambah medit, pelit, kikir, bakhil, semua lengkap sudah. Ya, saya teringat sama ada satu sinetron yang yang dia menjuluki dirinya itu, saya orang kaya, low profile katanya. Low profile tapi pelit, pedit, kikir, bakhil. Saya tidak pernah nonton, saya cuma kadang-kadang cuplikannya itu ada di medsos gitu loh. Ya, tahu kan orangnya kan? Enggak. Pura-pura. Ibu-ibu pura-pura enggak tahu atau memang tahu? Hah? Enggak ada TV di rumah? Oh, Masya Allah, betapa sengsaranya ya. Bagus itu enggak ada TV di rumah, itu bagus. Ya, jadi berupayalah untuk kita menyantuni anak yatim. Ya. Menyantuni anak yatim. Taib. Jadi itu dua sifat yang Allah sebutkan. Yang pertama, mereka yang menghardik anak yatim dan tidak mau berbuat kepada anak yatim. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak memotivasi orang lain untuk berbuat baik, untuk memberikan makan kepada orang miskin. Ini dua sifat yang mencontohkan kita tidak percaya dengan hari kebangkitan, hari pembalasan. Padahal Allah Ta'ala pasti akan membalas semua itu. Kemudian di ayat berikutnya Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya. Allah mengerjakan tentang orang-orang, menyebutkan tentang orang-orang yang mengerjakan salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin." Maka celakalah orang-orang salat. Nah, ini ayat-ayat yang sering dipotong sama manusia ini. Celaka orang-orang salat, berarti enggak usah salat. Orang salat celaka katanya. Sudah enggak usah salat. Jadi baca ayat itu jangan sepotong-potong. Ingat, ada metode dalam Al-Quran itu namanya metode tafsir ayat dengan ayat. Jadi ayat yang satu ditafsirkan oleh ayat yang lainnya. Ya. Nah, contoh ini, fawailul lil musallin, celaka orang salat. Masih ini masuk ke dalam kategori ayat-ayat yang masih belum jelas. Akhirnya setelah itu didatangkan yang dimaksud dengan orang yang sholat dan celaka itu yang mana sih? Nah, itu dia. Tapi perhatikan di sini, kata wailun itu kalimat yang sering diulang di dalam Al-Quran. Yang mana wailun itu bermakna ancaman. Ya, ancaman. Kalau kita sering dengar kata wailun,
maka kata wailun itu adalah ancaman. Contoh firman Allah Ta'ala, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang-orang yang humazah dan lumazah. Humazah itu mencela orang dengan ucapan, sedangkan lumazah mencela orang dengan perbuatan. Ya. Orang pincang dicontohin itu namanya lumazah. Ya. Adapun mencela dengan lisan itu namanya humazah. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazah dengan lisan, lumazah dengan perbuatan. Ada orang pincang dicontohkan, ada orang buta dicontohkan butanya begini gitu kan. Ya. Maka itu termasuk dalam kategori lumazah. Nah, itu ada kata-kata wailun. Ayat yang lain Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Sungguh celaka orang-orang yang mutaffif. Mutaffif itu adalah orang-orang yang berbuat curang dalam timbangan. Ya, berbuat curang dalam timbangan. Umumnya ini adalah penjual. Nah, di situ diawali dengan kata apa? Wailun. Yang mana kata-kata wailun itu adalah ancaman. Nah, berarti di sini Allah sedang memberikan satu ancaman kepada orang-orang yang sholat. Loh, kok orang sholat diancam? Padahal kita tahu sholat itu ibadah yang sangat agung dan dicintai oleh Allah. Disebutkan sebabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, ya, alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang apabila mereka sholat mereka sahun. Ya. Mereka sahun. Apa yang dimaksud dengan sahun? Sahun ay ghafilun anha. Orang-orang yang lalai. Sahun itu artinya ghafil, lalai. Apa yang dimaksud dengan lalai di sini? La yuqimunaha ala ma yanbaghi. Tidak menunaikan salat itu semestinya. Mana di antara bentuk menunaikan salat secara semestinya? Yuakhirunaha anil waqt al-fadil. Dia mengerjakan salat itu di luar waktu yang afdol. Kan salat yang afdol itu salat di awal waktu. Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ayul amali afdol? Maka Nabi SAW mengatakan birrul walidain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan summa ayu. Kemudian apa lagi? As-salatu ala waqtiha. Yaitu salat pada waktunya. Salat tepat waktu. Ya. Masuk ke dalam kategori ini bisa salat itu waktunya dimundurkan atau salat itu dilakukan di luar waktunya. Ditinggalkan dengan sengaja. Maka kita katakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tidak ada jamak bagi dia. Tetapi kalau orang yang meninggalkan salat karena udzur syar'i, maka dia boleh untuk menjamak. Contoh, seorang dokter sedang operasi. Masuk ruang operasi jam 1. Estimasi dia ternyata operasinya itu sekitar 1 jam 2 jam. Tau-taunya molor sampai 4 jam 5 jam. Ternyata keluar di luar waktu sholat asar. Maka dia boleh untuk menjamak sholat asar itu. Dia mengerjakan sholat asar setelah selesai dari pekerjaannya. Tak mungkin kan nanti bedah ke perut orang nanti. Oh sih waktunya ini sholat ini. Tinggal dulu. Ini orang sudah dibedah, ditinggal. Ya. Akhirnya nanti bangun pasiennya, saya belum dijahit ini gitu kan. Ya. Repot itu. Ya. Atau dia sholat atau karena ketiduran. Ketiduran mungkin dia pulang capek, pules banget tidurnya. Dia sudah pesan sama istrinya, tahu-tahu istrinya juga ketiduran. Tidur jama'i. Ya. Mungkin istrinya juga ketiduran karena
merasakan kehangatan dari pelukan suaminya. Yang tidak punya suami gimana mau dipeluk? Cari makanya. Yang laki-laki juga siapa mau dipeluk? Nggak ada istrinya. Ya. Dan digolei Pak. Ya. Itu kan. Tahu-taunya bangun dia, loh. Lewat waktu. Ya udah sholat aja. Tinggal sholat. Misalkan dia ketiduran, sholat asar lewat. Jadi kerjakan sholat asar dulu baru maghrib. Atau kalau dia itu dia misalkan ikut berjamaah di masjid, maka ikut berjamaah dulu. Kemudian dia setelah itu mengerjakan sholat asar. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan kerjakan sholat yang sesuai dengan waktunya terlebih dahulu. Jadi asar dulu baru maghrib. Sholat asar dulu baru maghrib. Ya. Taib. Atau kata beliau, di antara bentuk kita lalai dalam sholat ini, la yuqimuna ruku'ahu wala sujudahu wala qiyamahu wala qu'udahu la yaqra'una ma yajibu fiha min qira'atin sawa'un kanat qur'anan aw dzikra. Atau dia tidak melaksanakan ruku dengan baik, sujud dengan baik, i'tidal dengan baik, duduk dengan baik, atau mungkin dia tidak membaca Al-Quran ataupun zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca pada setiap gerakannya. Atau yang paling sering kita dapat itu tidak ada tumak nina. Maka itu masuk ke dalam kategori sahun, lalai dalam sholat. Yang harusnya ruku itu membentuk punggung yang lurus, tetapi justru dia tidak. Kecuali kalau antum kena penyakit apa namanya belakang itu, encok. Kalau kena penyakit encok ya beda perkara. Ini enggak, masih muda, seger, ya, siknom, tapi sholatnya seperti orang sudah 80 tahun. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan apa? Inna rajula la yusalli salatan sittin sana. Ada orang-orang yang dia itu ternyata sholat 60 tahun. Falam tuqbal lahu shalah. Gak ada satupun sholat yang diterima. 60 tahun sholat gak diterima sama Allah Ta'ala. Ditanya sama para sahabat, kenapa? Nabi jelaskan, yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Giliran pas ruku, oke. Tetapi pas sujud, tidak ada tumaninanya. Atau sebaliknya, giliran ruku, tidak oke. Giliran sujud, oke. Padahal tumak nina itu merupakan rukun sholat. Kalau rukun itu hilang, sholat pun menjadi batal. Kalau wajib yang hilang masih bisa diganti dengan sujud sahwi. Sunnah hilang gak ada masalah. Tetapi kalau rukun yang hilang, itu harus diganti dengan sholat yang baru. Tambah para jamaah, perhatikan masalah ini. Bukan hanya sekedar sholat itu banyaknya yang kita kejar, tetapi kualitas. Dan kualitas sholat itu salah satu cara untuk mengukurnya adalah jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dalam memperhatikan rukun-rukunnya. Percuma antum sholat tarawih 23 rakaat tetapi kayak balap MotoGP. Lebih baik sholatnya 11 rakaat tetapi tumak ninanya diperhatikan, bacaannya secara tartil. Padahal ukuran dari tumak nina itu seukuran kita membaca doa setiap gerakan. Misalkan orang ruku, dia membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu sudah dikatakan dia tumak nina. Dia cukup membaca sekali sudah dikatakan tumak nina, apalagi kalau dia membaca sebanyak 3 kali. Sekali saja itu sudah dikatakan tumak nina, apalagi dia membaca sebanyak 3 kali. Namun yang perlu diingat, terkadang kita itu juga kebablasan. Antum ruku sujud itu disesuaikan dengan panjang pendeknya bacaan antum ketika membaca surat pendek.
Jangan suratnya antum baca Al-Ikhlas, tetapi pas antum ruku, antum sujud seperti antum baca Al-Baqarah. Paham maksud saya kan? Jangan antum bacanya Al-Baqarah tetapi giliran ruku sujud kayak orang baca Alif Lam Mim. Jadi panjangnya orang ruku, orang sujud, idealnya kata para ulama itu disebutkan dalam kitab sifat salat Nabi. Itu sepanjang ayat yang kita baca, surat pendek yang kita baca. Antum bisa ukur lah itu. Antum bisa ukur. Tidak lama, tidak pula terlalu panjang. Ya. Seukuran itu. Saya melihat sebagian imam itu salah. Kecuali ada maslahat antum memanjangkan ruku antum. Kenapa? Mungkin ada orang baru masuk dan pingin mendapati satu rakaat bersama. Antum boleh tunggu dia. Kalau antum memang menyadari dia itu baru masuk, mungkin dengan pintu yang terdengar, atau mungkin dengan, biasanya kan imam itu bisa sekedar melirik ke kiri ke kanan kan di bisa tempat wudhu, kita bisa melihat, kita bisa nunggu dia, tidak ada masalah. Tapi dalam tahap yang wajar. Ya. Jangan pula nanti pas antum ruku antum lihat, cepat saya masih ruku nih, ya batal sholatnya. Jadi perhatikan masalah ini. Ini bagian daripada orang-orang yang lalai dalam mengerjakan sholat karena dia tidak perhatian. Kemudian kata Syekh, idza dakhala fi sholatihi huwa ghafil, masuk ke dalam kategori orang yang lalai dalam sholat ketika proses sholat itu. Mana contohnya? Qalbuhu yatajawwal yaminan wa shimal, pandangan matanya ke tempat sujud tapi hatinya kemana-mana. Atau pandangannya itu kemana-mana. Ya. Allah Akbar. Ada pula yang itu ngapain kayak gitu tuh. Ibu-ibu nggak bisa lihat ya? Hah? Curi-curi pandang aja. Kelihatan. Nggak ada anu ya, gambar saya di situ ya. Ya, nggak apa-apa. Sering lihat juga kan? Bosan juga lihat saya terus-terus, Bu. Nah, ini bentuk seseorang itu apa? Lalai dari mengerjakan salatnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman setelah itu, Allah mengatakan, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang mereka itu riya. Nah, ayat yang ke-6 ini itu juga masuk ke dalam kategori orang-orang yang sahun, yang lalai dalam mengerjakan salat. Kenapa? Karena niatnya itu tidak ditujukan kepada Allah. Dia riya. Dia ingin menampakkan salatnya itu kepada manusia, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-142. Allah mengatakan, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Apabila orang-orang munafik itu mereka bangun untuk sholat, mereka bangun dengan penuh kemalasan. Setelah itu, kalaupun mereka sholat, apa yang mereka lakukan? Yura'unan nas, mereka riya kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalil, dan tidak ada sedikit pun dalam hati mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Karena orang munafik itu senangnya pamer kepada orang. Makanya mereka kalau sholat itu hanya sholat di waktu-waktu yang mereka terlihat, di waktu-waktu orang itu melihat mereka. Asar, duhur, maghrib,
Adapun waktu-waktu gelap, subuh, isya, mereka tidak pergi sholat. Kenapa demikian? Karena mereka tidak terlihat dan mereka tidak bisa pamer di hadapan orang. Nah, kita pun demikian, tidak boleh kita riya. Riya itu hukumnya haram. Pamer di hadapan orang itu tidak boleh. Kadang-kadang kita ini ada terbesit dalam diri kita ingin dipuji sama orang. Kita ingin orang itu menyanjung kita. Maka kita katakan, bersihkan hati kita. Tidak ada manfaatnya pujian orang kepada kita, karena pujian itu pada hakikatnya akan membinasakan kita. Percuma pujian itu kalau membinasakan kita. Tetapi carilah pujian yang akan menjadikan kita selalu mulia. Dan pujian itu adalah pujian Allah, bukan pujian manusia. Makanya kan pesan para ulama, apa kata para ulama? Uktum hasanatika kama taktumus sayyiatika. Sebisa mungkin amalan-amalan yang itu merupakan amalan diperintahkan untuk disembunyikan. Kecuali kalau amalan itu adalah syiar yang harus ditampakkan. Mana contohnya? Sholat 5 waktu di masjid, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, berhaji, adzan, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Adapun selain itu misalkan, maka itu adalah sifatnya amalan yang harus kita sembunyikan dan tidak usah orang lain mengetahuinya. Tujuannya apa? Agar kita belajar untuk ikhlas. Nah, coba lihat Nabi SAW mengatakan apa? Afdalus shalah fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali yang wajib. Yang wajib. Karena yang wajib itu syiar, kita kerjakan di masjid. Sementara sholat sunnah itu amalan tersendiri, kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Tidak perlu kita membeberkan di hadapan orang lain. Tidak perlu kita mengekspos di hadapan orang, kita memposting di hadapan orang. Karena itu hanya akan membinasakan kita. Makanya orang-orang yang sengsara hidupnya itu adalah orang-orang yang setiap hari dia berpikir bagaimana orang lain memuji dia supaya ridho sama dia dengan mengorbankan ibadah yang dia lakukan. Itu orang yang sengsara. Karena ketika tidak ada orang yang memuji dia, hatinya akan menjadi resah dan gundah gulana. Ya ikhwan, ya, jaga diri kita dari perbuatan riya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan apa? Man samma'a samma'allahu bihi wa man ra'a ra'allahu bihi. Orang yang sum'ah, Allah akan menjadikan dia sum'ah juga. Artinya Allah akan memperdengarkan amal ibadahnya. Adapun orang yang riya, maka Allah akan menampakkan amalnya dan dia tidak dapat pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di antara bentuk orang-orang yang sahun, yang lalai dalam mengerjakan sholat itu adalah mereka-mereka yang riya di dalam mengerjakan sholatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yamna'unal ma'un. Di antara ya orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang yamna'unal ma'un, enggan untuk memberikan bantuan. Makanya kenapa surat ini dikatakan surat Al-Ma'un? Karena ada kata-kata Al-Ma'un. Al-Ma'un itu adalah barang bantuan. Ya, Al-Ma'un itu adalah barang bantuan yang diberikan kepada orang-orang miskin. Ya. Taib. Nah, di sini disebutkan waman ulmaun yang qasimu ila qismain. Tidak memberi bantuan kepada orang itu dibagi dua. Yang pertama, ada yang terpuji
Yang kedua, ada yang tercelah. Artinya kalau kita tidak melakukannya kita berdosa. Tetapi kalau kita tidak melakukannya justru dapat pahala. Ya, jadi ada yang kalau dilakukan dia berdosa, tetapi ada yang kalau dilakukan dia justru dapat pahala. Maka disebutkan di sini, ya, di antara bentuk bantuan yang dimintai oleh orang-orang kepada kita yang kalau kita tidak memberikannya termasuk perkara yang kita mendapatkan dosa, apabila orang-orang tersebut meminta bantuan dalam perkara-perkara yang itu menjadi kebutuhan, bahkan dalam kondisi yang terdesak, hajat. Kayak contoh misalkan ada orang ya lagi makan, dia keselak, dia ingin minum, lalu kita tidak mau memberikan bantuan kepada dia padahal kita punya air, ya. Lalu dia telat minum air di situ, tiba-tiba dia meninggal, maka kita berdosa di situ karena kita tidak membantu dia. Tapi ada yang kalau kita bantu justru dia berdosa, ya. Seperti ya kita ya memberikan bantuan kepada orang-orang yang bermaksiat, ya. Nah, di situ ada dua kondisi. Kalau orang tersebut meminta bantuan kepada kita dalam perkara bermaksiat, entah itu misalkan pinjam uang, mau beli narkoba, kalau antum kasih berarti antum berdosa. Tetapi kalau antum tidak beri dan antum tahu niat dia untuk meminjam itu adalah untuk beli narkoba misalkan, antum tidak memberikan, justru antum dapat pahala. Jadi tidak memberikan bantuan itu dilihat dari kondisinya. Kira-kira orang ini membutuhkan bantuan dalam hal apa? Kalau dalam hal yang sifatnya syar'i, kita bantu, kita dapat pahala. Kita tidak bantu berarti kita punya kemampuan, itu bisa jadi kita berdosa. Tetapi dalam perkara yang bermaksiat, kalau kita membantunya justru berdosa, tidak membantunya justru mendapatkan pahala. Maka tinggal dilihat nanti kondisinya. Karena tidak bisa kita langsung mengatakan secara general tidak memberikan bantuan itu adalah perbuatan dosa. Harus dilihat case-nya apa dulu, kasusnya apa dulu. Dia minta bantuan itu, tidak semua bantuan itu pun harus kita berikan. Karena ada terkadang masalah-masalah seperti itu tadi. Mereka minta bantuan tetapi dalam perkara bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Misalkan di kampung, antum di kampung, antum hidup di tengah kampung yang mayoritas, antum minoritas. Ada masjid datang sama antum minta bantuan, ya, misal sumbangan untuk ya acara 10 syuro misalkan. Oh, 10 syuro misal. Ya kalau ada ya, kalau nggak ada alhamdulillah gitu. Antum kasih, antum berdosa. Antum gak kasih dapat pahala. Tetapi lihat, kalau dengan kita tidak memberi tidak masalah, artinya tidak ada sanksi sosial ya, maka it's okay, mboten nopo-nopo gak kasih. Tetapi kalau antum gak kasih kena sanksi sosial, bisa jadi RT-nya memperruwet urusan. Nah, ya sudahlah. Antum niatnya bukan kasih mereka, tetapi niatnya membantu sesama kaum muslimin, dan Allah tahu niat antum. Bisa dipahami ibu-ibu? Ya. Nggak tidur kan? Ya. Hah? Kenapa? Di sana nggak ada mic-nya ya? Ya apa salonnya? Hah? Ini salonnya nggak ada di ibu-ibu ya? Oh, lain kali ditaruh di ibu-ibu di tengah-tengah tuh biar ibu-ibu dengar suaranya. Biar saya bilang kalau saya ngomong itu nggak ketiduran ibu-ibunya. Paham ibu-ibu? Ya. Nah, ada waktu mau tanya jawab, kami persilahkan.